Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Halo Bapak Ibu penggiat SRA, apa kabar? Terima kasih kami ucapkan Bapak Ibu telah melewati 5 modul pembelajaran dengan pertanyaan yang ada pada setiap modulnya. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu akan memperdalam terkait dengan disiplin Satuan Pendidikan Ramah Anak atau yang kita kenal dengan istilah disiplin SRA. Jadi bagaimana SRA ini diimplementasikan di setiap satuan pendidikan. Nah, hari ini spesial karena kita telah menghadirkan langsung di studio ada Ibu Anggi Nuzula Rahma. Beliau adalah perencana ahli media pada Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Langsung saja kita sapa. Di sini ada Ibu Anggin. Halo Ibu Anggin. Halo Kak Dipta. Ini panggilnya Ibu Anggin atau Kak nih? Kak saja ya. Kayaknya supaya, Kak aja ya. Ini biar supaya lebih akrab lebih betul. kelihatan muda gitu. Betul. Nah Kak Anggin, pertama kami ucapkan terima kasih telah berkenan hadir di studio kami. Nah, hari ini kita akan ngobrol santai terkait dengan disiplin SRA. Nah, jadi Ibu Anggin ini beliau juga merupakan fasilitator Satuan Pendidikan Ramah Anak ya, Kak ya? Betul. Betul. Nah, ini pasti banyak yang belum tahu nih Bapak Ibu penggiat SRA di rumah nih ya, apa yang dimaksud dengan disiplin Satuan Pendidikan Ramah Anak. Oke. Nah, Kak Anggin, jadi apa sih yang dimaksud dengan disiplin SRA itu, Kak? Ya. Baik, makasih Kak Dipta. Tapi sebelum saya menjawab, izinkan saya menyapa Bapak Ibu, teman-teman, fasilitator dari Forum Anak, kemudian ada fasilitator Satuan Pendidikan Ramah Anak di seluruh Indonesia. Halo, salam SRA. Salam SRA ini Ya. ada salam SRA nih ya. Ada, iya. Jadi Ya. SRA ini ada yel-yel ya, Kak ya? Ya, betul ada Oke. yel-yelnya. Jadi SRA, anak senang, guru tenang, orang tua bahagia. Oke, ini seru nih, ini Ya. menarik Kak. Gimana kalau kita coba sambil nanti Bapak Ibu penggiat SRA di rumah bisa sambil ikuti. Ya, mempraktekkan gitu ya Kak Dipta ya. Betul. Ini supaya Oke. lebih semangat lagi ya Kak ya. Oke. Oke, kita coba deh. Ya, Satuan Pendidikan Ramah Anak, anak senang, guru tenang, orang tua bahagia. Yeay. Luar biasa Ya, nih. ya. Kayaknya pada semangat nih ya Bapak Ya. Ibu di rumah. Oke, kembali ke pertanyaan tadi Nah, Kak nih. iya, Apa iya. sih yang dimaksud dengan disiplin SRA itu? Nah, ini yang menarik sekali ya Kak Dipta kalau kita berbicara disiplin, apalagi disiplinnya di satuan pendidikan. Nah, Betul. disiplin SRA ini merupakan salah satu upaya untuk membina peserta didik agar dia patuh dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Namun tidak merendahkan martabat dan harga diri anak seperti itu. Ini. Jadi ini prinsip disiplin SRA ini adalah disiplin yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak. Konvensi Hak Iya. Anak. Pasti Bapak Ibu di sini sudah mempelajari dong apa itu Konvensi Hak Anak. Jadi tidak perlu kita ulas kembali sebenarnya. Ini menarik nih yang tadi disampaikan oleh Kak Anggin. Tanpa merendahkan martabat anak ya. Dan tanpa kekerasan. Nah, ini memang beberapa kasus yang terjadi di satuan pendidikan ini masih ada yang namanya hukuman. Nah, hukuman ini terkadang memang berkaitan dengan itu tadi, merendahkan martabat anak ya. Betul, Dan mungkin di beberapa satuan pendidikan masih ada yang menerapkan hukuman dengan kekerasan begitu. Nah, iya itu masih Nah, banyak ini terjadi ya, betul. Betul. Nah, lalu apa sih Kak ini yang membedakan nih antara disiplin SRA dengan hukuman yang biasa ada di satuan pendidikan? Nah, untuk membedakan apa itu disiplin yang ada di SRA dan hukuman, Betul. ini memang ada beberapa. Sebenarnya banyak sekali perbedaan-perbedaan itu. Namun salah satu yang yang bisa kita lihat misal di disiplin SRA ini tidak mengandung adanya kekerasan nih, baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Sedangkan pada hukuman tentu saja mengandung kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Mungkin
dia disuruh berdiri di depan kelas, Betul. kemudian dijemur, kemudian disuruh menyapu atau membersihkan halaman seperti itu suatu bentuk hukuman. Itu bukan disiplin di satuan pendidikan ramah anak. Dan ada lagi nih Kak Dipta, ketika anak diberikan disiplin SRA, maka anak itu bisa berperilaku secara positif nih. Dia sadar bahwa perilaku yang dia lakukan itu tidak baik. Seperti itu. Namun pada hukuman, anak patuh atau menurut karena dia merasa takut untuk dihukum. Jadi bukan berdasarkan kesadaran. Betul. Nah, itu beberapa hal kecil saja pembedaan antara disiplin SRA dan hukuman sebenarnya. Betul. Jadi disiplin SRA ini dilakukan memang supaya menumbuhkan kesadaran anak itu sendiri, ya. Betul. Ini nanti tentu kaitannya dengan bagaimana kita membentuk kepribadian anak, gitu ya. Karena gini nih Kak Dipta, karena sesuai nama lembaganya saja nih sebenarnya. Betul. Hukuman itu kan dilakukan oleh lembaga penegak hukum. Nah, sedangkan sekolah kan bukan lembaga penegak hukum. Sekolah atau madrasah itu untuk proses membina atau mendidik peserta didik sesuai dengan tujuan dari satuan pendidikan itu sendiri. Betul. Nah, sehingga di satuan pendidikan ramah anak, jika anak melakukan kesalahan, maka pendidik bertugas untuk meluruskan dan menyadarkan. Nah, betul. Nah, kekerasan ini tentu bukan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan saja kan ya. Tapi bagaimana kekerasan ini terjadi di antara sesama siswa misalkan ya. Nah, ini juga banyak terjadi di beberapa satuan pendidikan kasus perundungan, betul. yang bullying itu betul. Jadi tujuan yang mendasar nih apa sih diterapkannya disiplin SRA itu, Kak? Kalau sebenarnya tujuan dari penerapannya ini sebenarnya agar anak itu mampu dan memahami tingkah laku yang dia perbuat. Artinya dia memahami tingkah lakunya sendiri, berinisiatif dan bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan, sudah anak lakukan, sehingga dia bisa menghormati dirinya sendiri, dia bisa menghormati orang lain. Dengan kata lain, ini menanamkan proses pemikiran untuk berperilaku positif, sehingga anak itu tumbuh, betul. Kepribadian baiknya itu tumbuh seperti itu. Betul. Nah, ini memang anak itu supaya dia bisa menghargai orang lain, menghormati orang lain. Bagaimana mereka bisa menghargai dan menghormati dirinya sendiri terlebih dahulu, itu ya harus dimulai gitu. Betul. Dan ditanamkan itu sebenarnya Kak. Nih sekarang ini Kak, prinsip-prinsip dasar dalam pelaksanaan disiplin SRA. Nah, itu apa saja sih Kak? Nah, sebenarnya ada 6 prinsip nih Kak Dipta bicara tentang disiplin SRA. Yang pertama ini tentunya harus ada dialog antara dua belah pihak, guru dan siswa itu sendiri. Namun dalam SRA ini kita mengenal 3 pilar SRA nih Kak Dipta. 3 pilar SRA Jadi disiplin SRA ini juga melibatkan orang tua. Bagaimana menyelaraskan antara pendidikan di disiplin di sekolah dan madrasah juga diterapkan juga di rumah, di lingkungan keluarga, sehingga ada sinkronisasi, sehingga perlu ada komunikasi 2 arah antara 3 pilar SRA, sekolah, satuan pendidikan atau tenaga pendidik ya, guru, kemudian anak itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah memposisikan anak itu setara dengan guru. Jadi guru itu bisa menjadi orang tua dan sahabat anak. Itu ada di dalam konsep dan sahabat anak ya. Iya. Karena kalau kita melihat pasal 19 dari Konvensi Hak Anak itu di sana bahwa satuan pendidikan itu memiliki fungsi pengasuhan. Di mana ketika anak itu berpindah pengasuhan dari lingkungan keluarga ke lingkungan satuan pendidikan, maka fungsi pengasuhannya tidak boleh hilang. Betul. Makanya kenapa guru harus memiliki posisi yang sejajar dengan anak sebagai orang tua pengganti dan sebagai sahabat bagi anak. Nah, ini penting tadi kalau Kak Anggin tadi menyebutkan ada sinkronisasi. Nah, ini penting memang Kak. Jadi bagaimana
antara siswa, satuan pendidikan atau sekolah, termasuk guru dan tenaga kependidikan lainnya ya. Dan juga orang tua di rumah ini ada dalam satu garis kesepahaman yang sama terkait dengan proses pendisiplinan tadi ya, Iya, kayak. Karena di beberapa kasus memang ada yang disiplin SRA sudah diterapkan di satuan pendidikan atau di sekolah, namun di rumah, nah ini orang tua masih belum sepaham Iya, terkait betul. dengan hukuman tadi ya kayak. Oke, Iya, iya. jadi itu tadi catatan penting untuk kita nih, bagaimana sinkronisasi itu berjalan dengan baik. Oh iya, tadi ada yang sedikit terlupa terkait Ya. dengan prinsip dalam pendisiplinan SRA. Itu juga harus kita fokus pada kekuatan dan tindakan positif anak. Jadi jangan kita fokus pada hal-hal yang negatif Yang dari negatif, diri betul. anak, tapi kita harus lebih fokus kepada apa sih yang hal-hal baik yang sudah anak lakukan selama ini. Nah, itu. Betul. Kemudian kita menganggap bahwa ketika anak melakukan kesalahan itu sebagai proses pembelajaran untuk anak itu sendiri. Betul. Nah, dan itu mengandung di dalamnya mengandung unsur empati, kemudian ada menghargai anak, tidak merendahkan martabat anak. Nah, itu, dan tentu saja harus ada partisipasi dari anak itu sendiri. Betul. Nah, dia bisa kita sebagai guru atau sebagai pendidik di satuan pendidikan harus memahami alasan apa sih dia melakukan Betul, itu. betul. Sebenarnya. Betul. Apresiasi itu Iya. penting ya kayak. Iya, sangat penting bagi anak gitu. Betul. Meskipun kecil ya Kak Dipta, tapi memang rasanya buat anak itu Yap. sesuatu hal yang luar biasa. Betul, dan itu kalau kita sadari ya, ternyata itu yang membuat kita jauh lebih baik lagi Iya, Kak betul. dalam berperilaku gitu ya. Jadi hal positif itu yang nanti akan terus ditingkatkan, sementara hal-hal yang mungkin keliru itu nanti anak akan tinggalkan Betul. secara sendirinya Iya, ya. Nah, ini nih jika kita berbicara terkait dengan kesalahan anak, ya Kak ya. boleh. Oke. Ini kan kesalahan anak ini tentu aja ada kesalahan yang biasa, Oh iya, pasti. atau ada kesalahan yang tergolong berat yang mungkin dilakukan berulang, atau ada kesalahan yang anak itu sebetulnya menjadi korban, Kak. Nah, kita ingin tahu tentu di sini bagaimana sih cara mengatasi masalah yang ada atau yang terjadi pada anak, begitu Kak. Contohnya apa nih Kak Dipta? Misalkan Biasanya kesalahan paling yang banyak deh, yang paling biasa sering ya. Benar. dilakukan oleh anak itu terlambat misalnya, Kak. Oh iya. Terlambat ke iya. sekolah. Nah, ini bagaimana sih SRA mengatasi masalah ini? Nah, kalau di SRA ini kan kita berbicara terkait disiplin positif, tentu kalau ada anak yang terlambat itu harus dilakukan proses penyadaran. Penyadaran. Nah, bagaimana anak menyadari kalau terlambat itu nanti mengganggu teman-temannya yang sedang belajar. Seperti itu. Kemudian guru juga harus melakukan pendekatan kepada orang tua ketika ingin Betul. menerapkan disiplin positif. Bagaimana orang tua bisa mendukung anak untuk berproses seperti itu. Berproses bagaimana si anak menjadi jauh lebih baik dengan dukungan orang tua dan guru seperti itu. Iya. Betul. Karena terlambat sendiri itu kan bukan pure kesalahan anak ya, Iya, sebetulnya tentunya. ya. Iya dong. Itu ada unsur kesalahan orang tua juga. Bagaimana Betul. sebenarnya di proses pembelajaran kan anak juga harus didukung. Nih, masuk sekolah itu Betul. dengan dukungan dan motivasi dari orang tua juga. Betul. Iya. Nah, di beberapa sekolah, Kak, di beberapa satuan pendidikan tuh masih ada hukuman nih untuk anak yang terlambat datang ke sekolah. Itu biasanya mereka dihukum berdiri di depan kelas, atau bahkan mereka diberi hukuman untuk memberikan hafalan, membaca Al-Quran. Nah, kalau kita lihat sepintas ini kan seperti hal yang baik untuk anak, nah ya. Tapi bagaimana sih SRA menyikapi hal ini, Kak? Nah, kalau menghukum itu istilahnya bukan disiplin ya. Kalau tadi yang Kak Dipta sebutkan misalnya dengan anaknya dijemur, kemudian Dijemur, disuruh lari, terus ada yang kemarin disuruh membersihkan toilet seperti itu. Betul. Itu tentu saja bukan bukan disiplin SRA, itu adalah sebuah hukuman. Karena anak takut karena nanti takut dihukum, bukan atas penyadaran bahwa dia terlambat, nanti dia tertinggal pelajaran, dia mengganggu temannya yang lain, seperti itu. Nah, perlu dialog intensif nih, kalau di SRA itu perlu dialog intensif untuk mencari tahu akar permasalahan kenapa sih anak melakukan itu. Betul.
gitu. Kemudian jika ternyata anak hanya mencari perhatian saja nih, ada beberapa golongan anak yang memang melakukan kesalahan karena dia ingin mencari perhatian, yang tadi Kak Dipta sebutkan sebagai anak korban. Betul. Nah, itu solusinya adalah anak ya diberikan tanggung jawab untuk menyadari bahwa perbuatannya itu memang salah dan memang harus dilakukan pendampingan intensif oleh pendidik seperti itu. Oke. Nah, itu kan kalau tadi kita berbicara terkait dengan kesalahan yang kecil ya, kayak atau kesalahan yang biasa dilakukan. Nah, ini bagaimana jika ada kesalahan yang dilakukan oleh anak yang tergolong kesalahan besar misalkan, Kak. Ini yang nanti mengindikasikan kepada kriminal misalkan. Nah, ini bagaimana cara SRA mengatasinya, Kak? Ya, jadi kalau ada memang kesalahan anak itu yang kita anggap sebagai kesalahan kecil, kemudian kesalahan sedang, kemudian kesalahan yang berat yang tentunya melibatkan penegak hukum nih biasanya. Penegak hukum ya. Nah, ini maka anak yang terlibat dalam kasus-kasus ini biasanya perlu pendampingan khusus yang melibatkan banyak jejaring nih Kak Dipta, yang seperti di SRA itu kita mengenal adanya mekanisme pengaduan. Mekanisme pengaduan ya. Nah, mekanisme pengaduan ini adalah salah satu hal yang membedakan antara SRA yang satu dengan satuan pendidikan yang belum menerapkan kebijakan SRA. Betul. Jadi sebetulnya yang membedakan antara SRA dengan satuan pendidikan lain itu bukan pada jumlah kasus, iya, betul, di mana betul. yang SRA tentu tidak ada kasus, bukan itu ya, bukan. tapi bagaimana cara kita menyikapi yang terjadi di kesalahan-kesalahan siswa, betul. satuan pendidikan dengan tadi adanya mekanisme pengaduan itu ya. Betul. Oke, nah ini menarik sekali sebetulnya ya, Kak Anggin, Bapak Ibu penggiat SRA di rumah, bagaimana SRA diimplementasikan di satuan pendidikan. Nah, mungkin kalau kita berbicara terkait SRA ini tidak cukup waktu kita sepertinya, Kak ya. Iya, ini betul. sangat panjang sepertinya dan menarik sekali ya. Iya, membutuhkan sesi yang lama nih. Betul. Jika kita menggali terkait SRA. Nah, untuk pertemuan kali ini, Kak, terakhir mungkin nih. Harapan dari Kak Anggin terkait dengan SRA dan disiplin SRA di dalamnya. Karena kalau kita lihat data SRA sendiri sudah ada sekitar 56.000 lebih ya. Iya, betul. Satuan pendidikan yang sudah menjadi satuan pendidikan ramah anak di Indonesia. Nah, harapan Kak Anggin ke depan nih dengan adanya SRA ini apa sih? Oke. Nah, karena kami ini memiliki TUSI, ini kami kementerian atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak yang memiliki TUSI, salah satunya adalah upaya perlindungan anak, yaitu pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak di satuan pendidikan. Maka memang kami harapkan untuk seluruh satuan pendidikan ini bisa menginisiasi kebijakan SRA ini, satuan pendidikan ramah anak, supaya hak-hak anak selama di satuan pendidikan itu terpenuhi dan dia terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Nah, saat ini kan memang per Agustus 2021 jumlah SRA itu sendiri sudah mencapai 56.675 nih satuan pendidikan. Banyak ya, 56.670 satuan pendidikan ramah anak ya. Iya, betul. Okay. Namun ini Kak Dipta, jadi jumlah 56.000 itu ternyata baru 11,3% dari 11,3%. Iya, jadi masih jauh sekali. Jadi masih banyak satuan pendidikan yang memang belum menginisiasi kebijakan SRA. Sehingga kami harapkan di tahun 2002 nih semua satuan pendidikan bisa menjadi satuan pendidikan ramah anak. Betul. Nah, jadi SRA ini tadi relevan ya dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam Konvensi Hak Anak ya. Kalau tadi kita sama-sama dengarkan ada yang namanya non-diskriminasi. Lalu kepentingan terbaik bagi anak nih tadi ya. Bagaimana pendisiplinan ini tidak merendahkan martabat anak. Ya, betul. Nah, ini menarik Kak sebetulnya. Dan ini tentu bukan hanya harapan Kak Anggin saja. Ini harapan kita semua, terutama Bapak Ibu penggiat SRA yang ada di rumah. Bagaimana satuan pendidikan yang ada di Indonesia dapat menerapkan disiplin SRA dengan baik dan dapat menjadi satuan pendidikan yang ramah anak begitu.
Tidak terasa Kak Angin, ini kalau kita gali lebih dalam ini pasti Iya. akan Akan lama lama, ya. iya. Betul. Karena kalau bicara satuan pendidikan ramah anak ini asik sekali sebenarnya, karena Betul, banyak betul. implementasi, banyak contoh-contoh yang harus kita bahas. Mungkin di sesi selanjutnya ya Kak Dipra ya. Siap. Nah, nanti kita akan lanjutkan nih dengan sesi berikutnya ya, ngobrol santai terkait dengan satuan pendidikan ramah anak. Kak Angin, kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Jadi Bapak Ibu penggiat SRA, memang SRA ini merupakan upaya baik terkait dengan penjaminan hak anak ya Kak Angin ya. Penjaminan hak anak ini tentu berkaitan dengan pemenuhan hak, perlindungan Khusus anak betul, dan juga penghormatan. terhadap pandangan Betul. anak. Begitu ya. Mungkin terakhir nih kita akan tutup sama salam SRA gimana Iya Kak Angin? betul, oke boleh. Oke, sekali Salam lagi SRA yang lagi. lebih Oke. meriah, lebih ceria seperti yang tadi sudah Kak Angin ini ya di awal ya. Ya. Oke, Bapak Ibu penggiat SRA di rumah siap? Ya, siap Bapak Ibu. Oke, siap. Satuan Pendidikan Ramah Anak. Anak senang, guru tenang, orang tua bahagia. Yeay. Terima kasih Sampai banyak ketemu, Bapak Ibu. Oke, kelar.